بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hari ini kita melanjutkan membahas mengenai Bani Israel, sifat-sifat Bani Israel. Hari ini agak istimewa karena membahas hal yang penting yang dimiliki oleh Bani Israel, yaitu ada dua hal yang bersamaan Allah Ta'ala jelaskan, yaitu kesenangan menumpahkan darah dan egoisme. Dan Israel itu punya dua sifat. Di dalam ayat ini kebetulan Allah Ta'ala menjelaskan dua hal yang bersamaan, yaitu kesenangan, kegemaran, keasyikan menumpahkan darah, dan yang kedua egoisme. Dan itu sebenarnya sudah akan dibahas nanti pada surat Yusuf, di mana di dalam surat Yusuf dijelaskan, surat Yusuf menjelaskan mengenai Bani Israel, yaitu anak-anaknya Israel, anaknya Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang. Diceritakan di situ bagaimana mereka itu ingin menghilangkan nyawa Nabi Yusuf, menghilangkan nyawa Nabi Yusuf karena mereka merasa bahwa ayahnya lebih cocok, condong, senang kepada Nabi Yusuf bukan kepada mereka. Jadi ada dua hal, yaitu egoisme, dan yang kedua menghilangkan nyawa. Egoisme dan menghilangkan nyawa. Ayat 84 dari surat Al-Baqarah, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Lihat, Allah Ta'ala mengambil mitsaq, gitu ya, perjanjian dari Bani Israel sebagaimana yang sudah dikerjakan pula Allah Ta'ala pada ayat sebelumnya, ayat 23. Allah Ta'ala mengatakan, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan jangan menyembah kecuali Allah Ta'ala saja. Tetapi kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus shalah. Ayat 23. Setelah Allah Ta'ala mengatakan la ta'buduna illallah, Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat dan sebagainya. Apa bedanya antara tidak menyembah kecuali Allah Ta'ala saja dan salat? Kan sama saja itu. Tidak sama, berbeda. Orang yang menyembah Allah Ta'ala, memperhambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, diimplementasikan dalam bentuk salat. Orang yang memperhambakan dirinya kepada Allah Ta'ala itu diimplementasikan dalam bentuk solat yang dikerjakan karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Bisa juga dengan puasa yang dikerjakan karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Zakat yang dikerjakan karena mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan semua perbuatan soleh. Sebaliknya, kalau orang itu tidak memperhambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, solat dia, puasa dia, zakat dia, tetapi itu semua tidak diniatkan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Terpaksa sholat, terpaksa puasa, terpaksa zakat lah, begitu ya, dikerjakan perbuatan itu, tetapi tidak dalam konteks mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ini bedanya. Ini bedanya.
gitu ya. Ini bedanya antara menyembah Allah Ta'ala dan mendirikan sholat. Dua hal yang kelihatannya sama tapi berbeda. Ada orang sholat, puasa, zakat, tapi tidak dalam konteks menyembah Allah Ta'ala. Apa hasilnya? Tidak ada, kosong gitu ya. Baik, setelah selesai itu Allah Ta'ala minta pada Bani Israel untuk tidak membunuh. La tasfikuna dima'akum, jangan menumpahkan darah kalian sendiri. Bagaimana menumpahkan darah sendiri? Apa maksudnya? Membunuh diri sendiri? Ya tidak. Jangan menumpahkan darah saudara kalian. Nah, menumpahkan darah saudara itu seperti menumpahkan darah diri sendiri. Menjadi satu bagian yang solid. Nah, kalau ada orang mengorbankan keluarganya sampai mati, itu berarti dia gitu ya, menumpahkan darahnya dirinya sendiri. Nah, gitu ya, itu pertama. Ya, gitu ya. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan mengusir diri kalian dari negeri kalian. Nah, bagaimana mungkin orang mengeluarkan dirinya gitu ya, mengusir dirinya dari suatu daerah. Nah, gitu ya. Yang diusir itu adalah saudaranya. Nah, setelah Allah Ta'ala melarang menumpahkan darah saudaranya, Allah Ta'ala melarang kezaliman kedua, apa? Mengusir saudaranya gitu ya. Dalam hal apa? Karena ananiyah, egoisme, mementingkan diri sendiri. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau kepentingan saya itu terganggu, terusik oleh saudara saya bunuh, tidak apa-apa. Kalau kepentingan saya terusik karena saudara saya usir, tidak apa-apa. Allah Ta'ala ngajari tidak boleh, jangan. Itu bukan manusia. Manusia itu bukan karena kepentingan dirinya sendiri lalu menumpahkan darah saudaranya, atau kalau perlu diusir dan sebagainya. Ya sama saja, tidak benar. Nah, kemudian katanya Allah Ta'ala, summa aqrartum wa antum tasyhadun. Kalian kemudian itu aqrartum, menegaskan, iya kami terima dan kalian bersaksi bahwa kalian akan bisa melaksanakannya. Nah, baik. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, gitu ya. Ceritanya sebelum kita lanjutkan ayat 85, Bani Israel, orang Yahudi, saat mereka itu berada di Madinah. Ini supaya kita tahu Bani Israel itu siapa. Yang di Madinah ada dua suku, Aus dan Khazraj. Aus Khazraj ini dua bersaudara, ayah mereka bersaudara. Yang satu namanya Aus, yang satu Khazraj, menurunkan keturunan yang sampai ribuan orang. Mereka ini bersaudara ayahnya, yang satu namanya Aus, satu namanya Khazraj. Jadi dua suku ini bukan orang lain, ya sudah sama saja. Ayahnya yang satu namanya Aus punya keturunan ribuan orang, yang satu namanya Khazraj punya keturunan ribuan orang. Satu, itu ya, satu saudara. Nah, kemudian jadi dua suku. Kemudian tetapi mereka ini dalam keadaan sesat, menyembah berhala. Datang gitu ya, dan mereka ini dalam keadaan ya biasa, namanya orang tidak menyembah Allah Ta'ala, berperang, ya sudah betul, sudah benar. Tidak menyembah Allah Ta'ala, berperang, ya sudah benar. Meskipun itu salah, tapi benar karena mereka sesat. Lalu datang Bani Israel ke Madinah. Mengapa? Karena dalam kitab mereka diberitahu bahwa nanti akan muncul nabi di situ. Nah, lahirnya bukan di situ, tapi nanti dakwahnya di situ. Lahirnya bukan di situ, tapi nanti dakwahnya di situ. Jadi mereka ke situ karena mereka berharap nanti di situ muncul nabi mereka. Datang mereka ke Madinah. Mereka melihat dua suku ini saling berperang lah. Bukannya mereka sebagai pemegang kitab Allah itu ngajari agama, ngajari nyembah Allah Ta'ala, tidak boleh berperang, tidak boleh saling membunuh, bermusuhan, tidak begitu. Nah, apa yang terjadi? Mereka membiarkan, memelihara permusuhan ini dipelihara, di mana Bani Qainuqa dan Bani Nadir berada di pihaknya Khazraj. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dua suku ini ikut Khazraj. Quraidah mendukung Aus. Ini Quraidah mendukung Aus. Nah, di mana apabila ya sudah wajar ya, permusuhan sudah terjadi
gitu ya, tinggal menyalakan sedikit saja sudah. Gitu, sudah terjadi permusuhan, peperangan, pembunuhan dan sebagainya, bahkan pengusiran. Nah, terusir dari daerahnya. Loh, ini kan kerusakan yang nyata ini. Ya kehilangan nyawa, kehilangan barang dan sebagainya. Nah, padahal di situ ada orang-orang yang menerima kitabullah. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala nyatakan pada ayat selanjutnya, ya, ayat 55, summa antum haula, kemudian kalian wahai Bani Israel, taqtuluna anfusakum, setelah mengatakan ya kami terima, kalian bunuh diri kalian sendiri, kalian bunuh keluarga kalian sendiri. Nah, jadi orang Aus Khazraj yang mestinya didamaikan, tidak boleh saling membunuh saudara mereka sendiri, datang Bani Israel melanjutkan. Lah apa bedanya? Apa bedanya antara orang musyrik yang tidak mengerti ketuhanan, yang tidak punya kitab, dengan Bani Israel, keturunannya para nabi? Bedanya apa? Kalau ini tidak ngerti ketuhanan, tidak menyembah berhala mereka, saling berperang, ya sudah benar, meskipun itu salah perbuatannya. Bani Israel datang, yang katanya keturunannya para nabi, ada semua menerima ilmu dari Allah Ta'ala, ternyata bukannya menghilangkan permusuhan, malah dipelihara permusuhan tadi. Nah, dipelihara. Bahkan itu menyebabkan diri mereka sendiri terbunuh. Nah, Bani Quraidah misalnya harus membunuh Bani Qainuqa, gitu ya, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, dan sebaliknya Qainuqa Nadir membunuh Quraidah. Dalam perang tidak bisa milih mereka, harus membunuh saudara mereka sendiri. Kalau yang terbunuh itu kalah dan sebagainya, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, harus diusir dari daerahnya. Lihat, gitu ya. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Nah, kalian ini tadhaharun, saling menunjukkan kemampuan kalian pada mereka. Aus dan Khazraj ini apa? Al-ithmi wal-udwan. Tadhaharun, ngompori gampangnya. Bahasa Indonesianya ngompori gampangnya. Lah, gitu ya. Ngompori, zahar itu tampak. Tadhahar, saling menampakkan. Nah, gitu ya. Bani Quraidah, kamu tidak. Nah, gitu ya. Kamu tidak, mereka itu begini. Ya sudah, itu kemampuan mereka. Memanas itu kemampuan mereka. Lah, ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang lain, ini kan primitif ini primitif. Zaman sekarang lain. Zaman sekarang itu yang buat senjata Bani Israel, yang buat perang Bani Israel, yang punya uang Bani Israel, gitu ya. Zaman sekarang ini yang punya senjata Bani Israel, yang punya perang Bani Israel, nah, gitu ya. Yang punya uang Bani Israel. Jadi mereka mendapat banyak hal sekaligus. Pertama, mereka melihat sekian banyak manusia bergelimpangan mati. Bodoh ini, bodoh, lihat bodoh, bodoh manusia itu. Kami tidak sama dengan manusia yang lainnya. Kami tidak mau diadu domba. Ini lihat ya. Ini kami disamakan orang Bani Israel, gitu ya, disamakan dengan etnis lain. Etnis lain saya perintahkan saling membunuh, mau. Kami tidak mau lah. Begitu ya, kami tidak mau saling membunuh. Nah, tidak mau dia tidak mau saling membunuh. Nah, tapi etnis lain seluruh dunia, apapun etnisnya, orang Eropa misalnya, dari dulu orang Eropa itu perang, gitu ya. Lihat revolusi, semua revolusi, gitu ya. Mereka tuh hanya kepingin mau merebut Palestina, gitu ya. Apa yang mereka buat? Mereka buat perang salib. Nah, seluruh Eropa dikerahkan hanya untuk merebut Palestina. Loh, berangkat tuh sendiri? Enggak. Bukan kami yang berangkat. Biar orang kulit putih itu, yang ganteng-ganteng, yang bagus-bagus wajahnya itu suruh berangkat. Nah, berperang melawan orang Islam. Nah, itu ya. Setelah itu ratusan tahun kemudian, nah, mereka membuat perang dunia pertama hanya untuk merebut Palestina. Membuat perang dunia pertama, nah, itu ya, di mana Turki dan Jerman, gitu ya, di satu sisi, nah, Perancis, Inggris, Rusia di sisi lain. Nah, Inggris, Perancis, Rusia di sisi lain. Nah, peperangan. Saat itu sudah ada gas racun, sudah ada waktu itu sudah ada gas racun.
Bukan sekarang, 100 tahun yang lalu perang pakai racun itu sudah ada. Perang pakai racun itu sudah ada. Biokimia itu senjata biologi sudah ada. Hai, orang Eropa dikorbankan oleh orang Yahudi hanya untuk gitu ya, untuk mendapatkan Palestina. Dapat mereka Palestina memang. Yang masuk ke Palestina orang Inggris yang masuk. Orang Inggris yang masuk Palestina. Di belakangnya ada orang Yahudi, tapi orang Inggris yang masuk. Di fotonya cekrek, orang Inggris. Di belakangnya orang Yahudi. Dia tidak mau perang. Dia tidak mau perang. Begitu ya, dan itu terjadi saat Perang Dunia Kedua selesai. Tiba-tiba saat Perang Dunia Kedua terjadi, tiba-tiba ada pembantaian orang Yahudi, gitu ya. Tiba-tiba mereka setelah selesai perang dibawa ke Palestina semua. Loh, kan dari Eropa mereka ini, kan dari Eropa. Kenapa kok tiba-tiba dibawa ke Palestina? Gitu ya. Dan tidak itu saja. Orang Yahudi di Palestina diberi senjata sekian banyak. Orang Perancis meninggalkan Palestina orangnya, senjatanya tidak meninggalkan Palestina. Gitu ya, orang kafir itu, orang Barat itu meninggalkan Palestina, senjatanya tidak meninggalkan Palestina. Mereka diletakkan di Palestina untuk membantai orang Palestina. Itu sudah sejak dari dulu. Jadi kalau ada orang kafir membela orang Palestina, pura-pura. Sejak dari dulu mereka semua itu menjadi pegawai pembantunya orang Yahudi. Buktinya mereka mau taat nurut, begitu ya, taat nurut. Diajak perang lah. Kita kembali ke Perang Dunia Pertama. Ada orang namanya Hiram Maxim itu dia buat senjata, begitu ya, dia buat senjata. Kalau orang buat senjata itu satu kali tembakan dor begini. Dia menggabungkan sekitar 6 senapan jadi satu. 6 senapan jadi satu. Kalau diputar gini, berarti ada 6 senapan jadi satu. 6 kali 60, bayangkan. Gitu ya. 60 kali 60 detik. Gitu ya. 60 detik kali 60. Berarti dalam 1 menit ada 3.600 peluru dimuntahkan. Sampai sekarang dipakai itu. Hiram Maxim yang buat senjata itu. Gunanya untuk apa? Membantai manusia. Yang dibantai itu bukan hanya orang Islam saja, semua manusia dibantai. Dan jangan macam-macam. Kalau ada orang Yahudi yang tidak nurut pada peraturan Yahudi, juga dibantai. Kalau ada orang Yahudi yang tidak nurut dengan peraturan Yahudi, dibantai. Ini begitu. Jadi buat orang Yahudi membantai manusia itu biasa, tidak sulit, gampang. Sejak awal mereka sudah mau membuang saudara mereka. Coba cari di Quran cerita semacam itu. Hanya satu saja, yaitu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Anak-anaknya yang besar-besar badannya itu bawa adiknya yang kecil ke dalam sumur. Pada mulanya mereka ingin membunuh Nabi Yusuf. Untuk apa sih? Agar ayah mereka hanya melihat diri mereka sendiri. Loh, ya tentu berbeda dong, gitu ya. Masa yang sudah ada jenggotnya mau dikutang begini ya, gitu ya. Masa lucu ya ada jenggotnya? Ya tidak. Kalau masih kecil 5 tahun, 10 tahun lucu. Kalau sudah ada jenggotnya tidak lucu lagi, ya tidak bisa. Kami harus diperhatikan, gitu ya, sebagaimana ayah memperhatikan adik kami. Ya, tidak bisa. Jadi egoisme itu ada Bani Israil itu. Mereka minta semua manusia di dunia ini mencintai mereka pada saat yang sama, gitu ya. Harta mereka disedot. Itulah Bani Israil. Egoisme. Gitu ya. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala pun diperintahkan untuk memfasilitasi mereka. Sudah diberi Allah Ta'ala sebagian sudah kita baca, diberi awan, diberi manna wassalwa, diberi air dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian oleh Allah Ta'ala mau diberi negeri supaya tinggal di negeri. Gitu ya. Kamu wahai Musa, nanti pada surat Al-Maidah disuruh berangkat sendiri. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu berangkat sendiri dengan Tuhanmu, kami tunggu di sini. Kalau negaranya sudah kosong, kami mau masuk di situ. Itulah Bani Israil. Tidak pernah mau berkorban
untuk Allah Ta'ala dan untuk manusia, tidak ada. Karena buat mereka tidak perlu ada kemuliaan. Bani Israel tidak perlu dengan kemuliaan dia. Gitu ya. Silakan ada orang mau mulia dengan agamanya, mulia dengan ilmunya. Bani Israel tidak perlu kemuliaan dia. Yang penting dia punya harta. Yang penting dia punya harta. Soal karena harta itu lalu orang lain mati, keluarga mereka mati, tidak apa-apa. Tidak masalah. Begitu ya. Mereka kalau ditanya, gitu ya, Allah Ta'ala berkata, gitu ya, wa iyyatukum, ya saya baca lagi, tadzaharuna 'alaihim bil itsmi wal udwan. Gitu ya. Yang mereka munculkan, tampakkan, gitu ya, al-itsm wal udwan, mereka inspirasikan, gitu ya, perbuatan dosa, yaitu membunuh dan sebagainya, dan udwan, kebencian. Jadi sesudah membunuh, gitu ya, masih ada kebencian tadi, gitu ya. Kalau wa iyyatukum usara, kalau datang, tetapi kalau datang tawanan dari keluarga mereka sendiri, misalnya Bani Quraidzah melihat ada Bani Qainuqa dan Bani Nadir tertangkap, dibayar sama mereka. Wa iyyatukum usara tufaduhum, dibayar. Dibayar, bayangkan. Mereka membayar, menebus saudara mereka sendiri loh. Saudara mereka ditawan, mereka bayar. Jangan, saya bayar. Mereka bayar. Mengapa? Karena itu ada perintah dalam kitab mereka, kalau saudara kalian ditawan, mesti kalian bayar. Ya itu mereka kerjakan. Padahal wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Padahal kan kalian dilarang mengusir mereka. Iya, tak apa-apa, gitu ya. Saya biarkan partner kami ini mengusir saudara kami karena kami ada kepentingan dengan partner kami ini, dengan klien kami ini, begitu ya, dengan orang yang kami dukung ini, gitu ya. Kami mendukung orang ini, kelompok ini, gitu ya. Meskipun kelompok ini kemudian menyebabkan, gitu ya, saudara saya terbunuh, terusir, tidak apa-apa. Yang penting posisi saya ini aman loh, begitu ya. Mengapa kok harus, gitu ya, mengapa kok harus menciptakan permusuhan? Apa tidak bisa? Ini menurut saya, apa tidak bisa Bani Aus, suku Aus dan Khazraj itu didamaikan? Aus dan Khazraj, kalian itu buat apa berkelahi? Begitu ya, buat apa kalian berkelahi? Tidak. Kalau begitu caranya kan Aus dan Khazraj tidak perlu sama mereka. Ini tidak. Mereka menciptakan permusuhan pada orang lain agar mencintai mereka. Ini ilmu baru. Bagaimana ya caranya orang itu mencintai kita? Ajarkan dia musuh pada orang. Kamu saya kasih tahu ya, orang itu ngomong sama saya sendiri, tidak senang sama kamu. Loh, masa begitu? Sudahlah, Anda percaya sama saya. Dia ngomong sama saya kok tadi. Dia itu tidak senang sama kamu. Tapi kalau di depan saya, iya di depanmu ngomongnya baik-baik, ngomong sama saya tidak senang, melihat wajahmu tidak senang. Begitu, begitu ya. Bani Israil itu begitu kerjaannya. Namimah, mengadu domba. Semua negara, gitu ya, semua negara dijadikan merasa terancam dengan negara sebelahnya. Gitu. Semua negara dijadikan terancam dengan negara sebelahnya. Hati-hati lo ya, hati-hati negara sebelah ini. Ini sekarang sudah punya pesawat jet. Lihat, wow, iya ya. Kamu harus beli ini daftarnya, beli sama dia. Gitu ya. Lalu setelah itu, gitu ya. Gitu ya. Kalau kamu jet saja tidak cukup, punya rudal. Lalu sebelah dikasih tahu, ini pesawat jet rudalnya sekali. Oh ya, belilah. Begitu caranya. Seperti yang terjadi di Afrika. Di Afrika, orang Yahudi, dia perlu dengan permata. Afrika Selatan, permata. Afrika itu tempatnya permata, gitu ya, permata. Bagaimana ya caranya dapat permata? Gampang. Dua suku dikasih daftarnya senjata. Anda minta senjata yang mana? Oh inilah, sudah. Saya kasih senjata ya. Tapi yang penting Anda bantai suku di sana, gitu ya, supaya saya bisa dapat permata itu. Kalau suku di sana masih menguasai permata, saya dapat permata. Ini saya kasih senjata. Bawa senjatanya. Jadi permata, dan kemudian permata itu yang memberi sertifikat itu orang Yahudi.
Yang memberi sertifikat itu Yahudi. The Beers orang Yahudi, bukan ustadz yang ngasih sertifikat. Gitu ya. Anda punya permata, sertifikatnya dari saya. Tidak percaya. Permata dunia itu yang ngasih sertifikat Yahudi. Saya tidak punya permata saya gitu ya, perlu polisi saya. Enggak, gitu ya, saya tidak punya permata. Tapi permata yang hebat itu yang harganya sama dengan rumah. Itu yang memberi sertifikat ini permata betul orang Yahudi. Dia yang memproduksi permata, dia yang memberi sertifikat. Semua permata itu, gitu ya, semua permata itu sebenarnya ada darah mengalir di dalamnya. Semua permata itu di belakangnya ada darah yang mengalir. Permata itu didapatkan dari kematiannya orang lain. Permata, saya beritahu, yang ngomong bukan saya, yang ngomong orang mereka, bahwa permata yang dipakai oleh orang seluruh dunia ini sebenarnya di belakangnya itu ada darah yang tertumpah. Banyak nyawa yang hilang untuk permata itu. Banyak nyawa yang hilang untuk permata itu. Itulah Yahudi. Perbuatan Yahudi begitu. Mereka kepingin mereka dapat harta dengan cara bagaimana? Dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Ini mesti kita pahami bahwa Bani Israel itu biasa dia mencari. Pertama, dia sangat-sangat cinta dengan dunia, dan yang kedua sangat-sangat senang dengan membantai manusia. Digabungkan dua sifat ini. Caranya bagaimana? Cari dunia dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan kalau itu yang meninggal mati saudaranya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Allah mengatakan loh, padahal kan kalian dilarang dari mengusir saudara kalian. Setelah terusir, kalau sekarang kalian membayarnya, ya bagaimana? Ada kepentingan. Gitu ya. Kalau saya tidak berbuat semacam ini, tidak menciptakan permusuhan, saya tidak dapat teman. Teman itu didapatkan dengan menciptakan kebencian orang lain pada seseorang supaya orang itu senang sama saya. Itu caranya. Kalau dia mengatakan, katanya si fulan, Anda ini orang baik, sudah tahu saya sudah dari dulu kenal sama dia kok. Saya baik sama dia dari dulu. Itu orang baik memanglah. Gitu ya. Tak dapat apa-apa saya. Tapi kalau saya datangi, saya tadi ketemu lah, katanya Anda itu begini lah. Masa ngomong begitu? Anda percaya sama saya lah. Dan seterusnya. Yang hasilnya orang tadi percaya sama saya dan benci kepada si fulan. Nah, sesudah itu saya ambil hartanya. Dan seterusnya. Itulah yang terjadi pada Bani Israel. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan bahwa balasan semua itu, gitu ya, bukanlah kemuliaan. Balasan semua itu Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Allah Ta'ala nyatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian percaya dengan sebagian kitab dan kafir dengan yang lainnya? Kalian percaya bahwa orang itu, keluarga kalian kalau ditawan mesti bayar. Kalian percaya, sudah kalian kerjakan, kalian bayar. Tetapi ironisnya, terusirnya saudara kalian itu ya karena perbuatan kalian loh. Ini namanya menginjak-injak kitabullah. Nah, di situ dia kelihatannya baik. Kalau keluarga saya itu ditawan, saya bayar supaya saya tebus supaya bisa dibebaskan. Kenapa ya kok sampai ditawan? Ya karena perbuatan saya. Loh, bagaimana? Ironis. Di satu sisi mereka kelihatannya baik, menebus saudaranya yang ditawan, tetapi di sisi lain mereka itu ditawan karena perbuatan saya sendiri, saudaranya dia. Nah, begitu ya, itu yang terjadi. Allah Ta'ala mengatakan, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Yang kalian dapatkan dari perbuatan semacam itu bukan kemuliaan, khizyun. Nah, gitu ya, kehinaan. Nah, gitu ya, kehinaan di dunia, gitu ya, dan di akhirat azab. Nah, bukannya kemuliaan. Kemuliaan itu didapat dari memuliakan Allah Ta'ala. Perhatikan di sini. Kemuliaan apapun, fa innal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan itu didapat dari memuliakan Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang berbuat tidak untuk memuliakan Allah Ta'ala, tidak mulia dia. Sebesar apapun biaya yang dikeluarkan,
tenaga dikeluarkan, kalau perbuatannya itu tidak dalam konteks memuliakan Allah Ta'ala, saya beritahu, hentikan saja. Lebih baik kerjakan perbuatan dalam konteks memuliakan Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Karena perbuatan mengikuti hawa nafsu, nah, sama sekali tidak akan membawa kemuliaan. Nah, loh, apa bedanya? Apa bedanya antara orang terhina tapi dia punya banyak segala macam dengan orang mulia tapi tidak punya apa-apa lah? Loh, kemuliaan itu sendiri, gitu ya, suatu harta. Kemuliaan itu suatu harta. Gitu ya. Manusia Allah Ta'ala dijadikan merasa mulia yang itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, sampai malaikat yang Allah Ta'ala mengatakan kiraman katibin, yang mulia, yang menulis, itu Allah Ta'ala disuruh sujud kepada manusia karena manusia memiliki kemuliaan. Apa kemuliaannya manusia? Kemampuan untuk gitu ya, kemampuan untuk gitu ya, berkorban untuk yang lainnya. Siapa mereka itu? Pertama Allah Ta'ala, kedua orang tua, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Kalau manusia tidak punya kemampuan berkorban untuk Allah Ta'ala, untuk kedua orang tuanya, gitu ya, untuk keluarganya, orang sekitarnya, bukan mulia namanya. Nah, bukan mulia namanya. Nah, kalau ada orang hidup di dunia dan dia tidak menyumbangkan apapun di sekitarnya, apakah itu kemuliaan? Bukan. Tapi kalau dia mengorbankan semuanya yang dia miliki, kata Rasulullah, khairun nas man yurja khairu wa iman syarru. Orang yang terbaik orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari gangguannya. Wa syarrun nas man la yurja khairu wa iman syarru. Orang yang terjelek orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari gangguannya. Nah, begitu ya. Manusia itu diukur dari seberapa besar dia mampu memberikan apapun kepada sekitarnya. Gitu ya. Nah, kalau orang ada manusia tidak memberikan apapun padahal dia bisa punya kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa dia mulia? Tidak. Gitu ya. Bukan kemuliaan namanya. Makanya Allah Taala sejak awal ayat 83 mengatakan Allah gitu ya, wa idza akhadna mitsaqan la ta'buduna illallah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah dia itu menundukkan dirinya kepada Allah Taala, nanti pasti menghasilkan perbuatan yang baik, mulai dari ibadah gitu ya, puasa, salat, puasa dan sebagainya, sampai pada sedekah, kepada jihad dan sebagainya. Berguna dia. Nah, berguna dia. Kalau tidak seperti yang terjadi pada Bani Israil, gitu ya. Hanya tahu saja bahwa orang itu mesti salat dan sebagainya, tetapi dia tidak menundukkan, gitu ya, tidak menundukkan hawa nafsunya. Kata Rasulullah, hatta la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Belum beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk terhadap apa yang saya bawa. Bagaimana seseorang itu bisa tunduk kepada Rasulullah SAW kalau dia tidak tunduk kepada Allah Ta'ala? Bagaimana bisa tunduk pada Allah Ta'ala kalau tidak ngerti isinya Al-Quran? Lah, begitu ya. Kalau orang itu tidak ngerti isinya Al-Quran, tidak bisa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah, begitu ya. Karena apabila orang itu membaca Al-Quran, memahami isinya Al-Quran, kenal dengan Allah Ta'ala, kemudian muncul kekuatan. Kekuatan inilah yang nantinya bisa dipakai untuk mengerjakan sunnahnya Rasulullah SAW. Kekuatan inilah yang bisa dipakai untuk mengerjakan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, kalau orang tidak membaca Al-Quran, tidak mengenal tidak memahami isinya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kekuatan mengerjakan sunnahnya Rasulullah SAW. Selesai masalahnya, itu saja masalahnya. Gitu ya. Tidak bisa kita pada ujung-ujungnya ya sunnah Rasulullah SAW harus dikerjakan. Siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak ngerti. Ini prosesnya panjang. Harus memahami kitabullah, gitu ya. Kemudian karena itu mengenal Allah Ta'ala, muncul kekuatan. Oh iya ya, ternyata kita itu harus mentaati Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengerjakan isinya sunnah Rasulullah SAW, baru bisa dikerjakan. Tapi kalau loncat, tiba-tiba tidak ngerti isinya Al-Quran, tiba-tiba loncat mengerjakan sunnah, tidak bisa. Nah, begitu ya, tidak bisa, tidak ada kekuatan dia.
Tidak ada kekuatan. Dia ngerti bahwa kita mesti mentaati Rasulullah SAW, tetapi kekuatannya tidak ada. Sama dengan Bani Israel. Bani Israel itu dia, gitu ya, dia tahu isinya kitabullah, dia tahu, gitu ya, dia tahu isinya kitabullah, gitu ya, tetapi mereka tidak menundukkan dirinya untuk taat pada Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tahu saja, tetapi hasilnya tidak ada. Hasilnya apa? Gitu ya, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan. Wa yaumal qiyamah yuraduna ila asyadil azab. Nanti di hari kiamat kalian dikembalikan kepada azab yang pedih. Asyadil azab. Azab yang paling pedih. Bukan hanya azab saja, asyadil azab. Azab yang paling pedih, dikarenakan mereka sudah tahu bahwa perbuatan baik itu baik buat mereka, tidak dikerjakan. Karena mereka sudah tahu bahwa perbuatan baik itu baik buat mereka, tidak dikerjakan. Ada kesengajaan, gitu ya. Lain loh ya, orang tidak tahu, gitu ya, kemudian dia melanggar hukum. Ini tidak, sudah tahu itu peraturan, sengaja diinjak-injak. Itu lain lagi. Itu ada kesengajaan untuk menghina sang pembuat peraturan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lupa dengan perbuatan kalian. Ulaika alladziina ishtarul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu menukar kehidupan dunia yang sementara ini dengan akhirat yang kekal. Gitu ya. Sementara ditukar dengan, gitu ya, yang kekal ini diperjualbelikan untuk yang sementara. Gitu ya. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Tidak diringankan azab itu dan tidak pula ditolong. Bayangkan, ini azab loh ya. Kita itu, gitu ya, kita itu kena sakit sedikit saja. Kena sakit sedikit. Tidak sakit sebenarnya, sebentar sakit mati sudah rame ribut. Gitu ya. Bayangkan kalau orang itu misalnya, gitu ya, misalnya kena corona misalnya, lalu jerit-jerit misalnya. Gitu ya. Misalnya kalau orang itu kena corona, lalu jerit-jerit, ya Allah, jerit-jerit. Bayangkan rumah sakit itu isinya jeritan, tidak ada perawatnya, dokternya tidak ada. Bayangkan kalau orang kena corona itu jerit-jerit, begitu ya. Orang kena corona itu jerit-jerit. Apa ada dokter ke rumah sakit? Tidak ada, perawat tidak ada, jerit-jerit. Menakutkan. Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya saya tidak khawatir kalian takut menguburkan orang, akan saya perdengarkan suara dari kubur. Kalau kubur itu ada suaranya, tidak ada orang menguburkan orang. Pakai remote, pakai robot begini, suruh berangkat sendiri jenazahnya. Jenazah masuk kuburnya, lah ada robot yang menggali kuburnya, gitu ya. Kemudian memasukkan jenazah, tutup ditinggal. Tidak ada orang ke kuburan. Rumahnya orang radius 1 kilometer dari kuburan, ramai kuburannya, isinya orang diadab lah. Begitu ya, isinya orang diadab. Gitu ya, isinya orang diadab. Nabi dengar suara orang diadab itu. Nabi dengar. Ini kok waktu beliau mau membangun, gitu ya, membangun Masjid Nabawi, ini saya dengar ada suaranya orang diadab. Ya memang yang bekas kuburan ya dibersihkan, tulang-tulang dikeluarkan semua, Beliau mendengar suaranya orang kafir yang diazab di situ. Gitu ya. Begitu juga ada dua orang. Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Dua orang ini diazab, bukan hal yang besar. Apa? Yang satu tidak bersih waktu kencing, yang kedua namimah, mengadu domba orang. Begitu, mengadu domba orang itu orang, bukan negara ya. Makanya Nabi mengatakan bukan besar karena yang diadu domba orang saja. Itu diazab. Beliau letakkan dua helai daun. Beliau berkata selamanya keduanya belum kering, akan diringankan, bukan dihilangkan. Akan diringankan azabnya lah. Begitu ya, diringankan, bukan dihilangkan, diringankan azabnya. Ini hanya tidak bersih dari kencing, lalu mengadu domba 1-2 orang saja. Tapi kalau mengadu domba negara dan menyebabkan kehilangan nyawa jutaan orang, itu bagaimana azabnya? Itu Bani Israil begitu. Kerjaannya mengadu domba dan menyebabkan kehilangan nyawa sekian juta orang. Itu sudah biasa terjadi pada Bani Israil. Baik, selanjutkan. Padahal ayat 87 ini. Walaqad ataina Musal kitab. Padahal sebelumnya Bani Israil ini sudah saya beri kitab, yaitu Nabi Musa.
yaitu Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birusul. Kami ikutkan sesudahnya itu rasul. Ada bukan nabi ya, bukan hanya nabi, rasul, birusul. Bukan hanya nabi saja. Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk beribadah, orangnya baik. Nabi itu, Rasul tidak, orangnya kuat. Nah, ya, kalau Nabi itu orangnya baik, baik orangnya. Kalau Rasul tidak, diberi kekuatan karena dia ke publik, ke masyarakat dia, mesti kuat orangnya. Nah, gitu ya. Kalau Nabi itu ya dia hanya beribadah saja. Nah, tapi kalau Rasul tidak. Rasul itu orang yang ke masyarakat, ke publik, orangnya hebat. Itu banyak dikirim oleh Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar Bani Israel punya panutan mereka. Nah, punya panutan. Selanjutnya wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami berikan Nabi Isa al-bayyinat, penjelasan. Gunanya untuk apa? Sama saja. Penjelasan itu gunanya untuk mengerjakan, untuk mengerjakan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu kan berarti mereka oleh Allah taala dimudahkan untuk cari keridhaannya. Nah, begitu ya. Kan begitu. Mereka Allah taala dikirimi nabi ngajari kerjakan ini, jauhi ini. Untuk apa? Agar mereka diridhoi Allah taala. Loh, itu kan berarti ridhonya Allah taala. Kalau Allah taala tidak mengirim nabi, tidak mengirim rasul misalnya, tidak ada rasul, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka mau diridhoi, kirim rasul, begini loh caranya, dirikan sholat, jangan makan ini dan sebagainya, agar mereka mengerjakan perbuatan yang diridhoi Allah taala. Itu karena Allah taala mau meridhoi mereka, belum meridhoi mereka, mau meridhoi mereka. Kan mestinya disambut itu. Disambut mestinya. Nah, begitu ya? Tidak. Nah, selanjutnya wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami dukung Nabi Isa itu dengan malaikat Jibril. Lu bayangkan. Didukung, diperkuat, ditopang oleh malaikat Jibril. Lu bayangkan. Gitu ya? Malaikat Jibril itu gitu ya. Tidak hanya kuat, hebat, pintar, tapi dia juga satu-satunya malaikat yang berhubungan langsung dengan Allah taala. Lu bayangkan. Begitu ya. Tidak ada malaikat yang berhubungan langsung dengan Allah taala, tidak ada. Malaikat Jibril. Nah, itu ya, yang terakhir ngomong sama Allah taala, Malakul Maut. Malakul Maut berkata, ya Allah, semua orang sudah saya cabutin nyawanya, tinggal saya saja. Sudah cabut sendiri, Malakul Maut. Tapi tidak ada malaikat yang berkomunikasi dengan Allah taala. Yang berkomunikasi dengan Allah taala itu hanya malaikat Jibril saja, tidak ada. Ini Allah taala mengirim, ini loh. Nah, itu orang saya. Bayangkan kalau kita itu misalnya, ada pejabat yang tinggi, yang sangat tinggi, ngirim orangnya kepada kita. Nah, kalau kamu ada perlu apa-apa, ngomong sama orang ini. Nah, selesai. Begitu ya. Kalau kamu ada apa, ngomong sama orang saja. Ini Allah taala ngirim malaikat Jibril. Ini loh. Begitu ya. Kalau ada perlu apa-apa, ngomong saja sama malaikat Jibril. Untuk melayani siapa? Melayani segelintir orang Bani Israel. Nah, untuk melayani Bani Israel ini. Begitu ya. Dikirim nabi, rasul dan malaikat. Yang satu manusia, satu malaikat. Untuk melayani Bani Israel. Nah, gitu ya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang rasul Allah taala yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian? Mana ada rasul sesuai dengan hawa nafsu? Mana ada? Mana ada rasul datang ngejak main bola? Ya tidak ada. Ngejak minum khamr? Ya tidak ada. Mana ada rasul datang bawa gitar? Gitu. Tidak ada. Begitu ya, tidak ada. Rasul datang gitu ya, membuat peraturan yang mulia, menyembah Allah taala. Oh, tidak bisa gitu ya. Rasul datang itu mesti ngajari ekonomi, cari uang loh. Ada apa? Rasul datang mengajak orang mencari kepada Allah taala. Oh, tidak bisa. Rasul datang itu membawa segala macam, gitu ya. Segala macam kenikmatan. Gitu ya. Istakbartum, kalian sombong, dan kemudian fafariqan kadzab, dan sebagian dari nabi tadi, dari rasul tadi, ketika kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian kalian bunuh. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi. Kira-kira gitu ya, apakah seseorang itu dengan mengikuti hawa nafsunya, apakah dia menjadi mulia, menjadi puas? Nah,
Apakah hawa nafsu itu membawa orang pada kepuasan? Tidak ada. Gitu ya. Hawa nafsu tidak membawa pada kepuasan. Yang membawa pada kepuasan adalah qanaah, rasa cukup, syukur. Nah, selama orang itu menggunakan hawa nafsunya, selamanya tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Gitu ya. Hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati surga, bukan dunia. Hawa nafsu oleh Allah Ta'ala diciptakan untuk menikmati surga, bukan dunia. Nah, begitu ya. Hawa nafsu oleh Allah Ta'ala diciptakan untuk menikmati surga, jannah, bukan dunia. Jadi kalau dipakai menikmati dunia, tidak cukup dunianya, tidak cukup. Nah, kalau hawa nafsu untuk menciptakan, tidak cukup loh. Jangan lupa ya, Allah Ta'ala menjanjikan, katanya Nabi SAW, di sana itu lah, gitu ya, di sana itu orang laki itu fi syughulin fakihun, fi syughulnya orang surga itu bukan cari uang, berhubungan suami istri. Nah, gitu ya. Ya Rasulullah, katanya sahabat, kuat dah. Begitu ya. Tak kena ginjal dah itu dah. Gitu ya. Nabi menjawab, diberi kekuatan berhubungan 100 orang perempuan. Di sana, di sini jangan. Begitu ya. Di sini jangan, di sana. Gitu ya. Jadi hawa nafsu kita itu tidak untuk punya 1 istri, 100 istri. Hawa nafsunya, kemampuannya tidak bisa. Nanti masuk ICU, hati-hatilah. Gitu ya. Tidak bisa minum ini, akhirnya tidak karu-karuan. Tidak bisa. Kemampuan kita, kebutuhan kita itu bukan 1 istri. 100 kalau perlu. Tapi di dunia tidak bisa. Gitu, tidak bisa. Begitu, itu mesti kita pahami. Di akhirat nanti, surga nanti, kalau ada orang kepingin bayi, datang bayinya. Nah, di sini program hamil ini tidak jadi. Nah, di sana langsung datang. Begitu ya. Semuanya instan. Orang kepingin baju tinggal narik gini saja. Nah, ada bajunya. Nah, buah-buahan, gitu ya. Daniyah, kutufuah daniyah, tinggal ngambil begini saja lah. Hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk di surga, di akhirat, bukan di dunia. Kalau dipakai di dunia, tidak bisa, tidak mencukupi dunia ini. Nah, oleh karenanya jangan kita menggunakan hawa nafsu sekarang. Sekarang itu yang kita pakai adalah qanaah, rasa cukup, syukur, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Begitu ya. Ridhonya Allah Ta'ala itu jawablah dengan keridhaan kita. Jawablah ridhonya Allah Ta'ala kepada kita dengan keridhaan kita kepada Allah Ta'ala. Jawablah ridhonya Allah Ta'ala kepada kita dengan ridho kita kepada Allah Ta'ala. Ridho dalam bentuk apa? Syukur. Syukur itu ridho. Ya sudah segini, sudah banyak, sudah cukup lah. Sudah cukup, bagus lah. Sudah enak ini, sudah lah. Sudah enak. Syukur saya sudah bahagia lah. Selama tidak ada ridho, tidak ada syukur. Nah, penderitaan juga begitu. Tidak sabar, saya ridho. Saya ridho dengan apa yang Allah Ta'ala ambil dari kenikmatan yang saya miliki. Tidak apa-apa, saya ridho. Nah, yang penting Allah Ta'ala ridho, saya ridho. Selesai. Jangan sampai kemurkaan saya mengundang murka Allah Ta'ala. Oh, enggak, saya tidak perlu. Nah, gitu ya. Sabar itu pakai ridho. Syukur juga pakai ridho. Kalau tidak ridho, tidak syukur selamanya. Ya, seperti yang terjadi pada Bani Israel. Gitu ya. Pakai membunuh saudaranya, pakai ngusir saudaranya, apa sih hasilnya? Tidak ada. Khizyun fil hayat dunia, gitu ya. Di dunia terhina, di akhirat azab lah. Inilah yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.